Aduh, berasa jadi pejabat nih saya nih. Oke, sobat mobilku, balik lagi ke channel mobilku.com dengan saya Ulung Putra Windy. Sekarang kita ada di salah satu booth-nya apa ya? Ya salah satu mobil listrik juga, Ini namanya dari MG atau Morris Garage ya. Brand China yang memang sebetulnya juga setengah British atau gimana gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa kita interpretasi dari brand ini. Hari ini di IMS 2024 mereka nggak cuma hanya ngerilis satu mobil, tapi memang mereka juga merilis harga baru untuk mobilnya juga gitu ya. Nanti kita akan bahas. Yang ada di belakang saya ini sekarang adalah MG Maxus 9 EV gitu ya. Ini yang paling baru yang di launching sama mereka, dan mereka mengklaim mobil ini yang satu-satunya yang diimpor oleh SAIC Motors. Ya, jadi nanti saya akan kasih tahu kenapa apa bedanya kok yang ini diimpor dari SAIC Motors, terus yang lainnya gimana gitu ya. Jadi ya jangan di skip dulu gitu ya. Jadi sekarang kita akan ya overview dulu. Kita basicnya adalah overview mobil ini bentuknya seperti apa. Nggak usah capek-capek ngelihat dari bentuknya aja, ini udah bentuk roti tawar ya, udah pasti modelnya Alphard ya, modelnya ya banyak ya, maksudnya kita bisa bicara kayak kemarin waktu kita di BYD ada BYD Denza, tapi yang lebih jelas sih saya bisa ngomong BYD Denza sih. Kenapa? Karena ini listrik gitu ya. Pembedanya kalau misalnya mobil Alphard atau segala macam itu masih gasolin ya. Walaupun mereka sekarang sudah ada yang hybrid. Tapi sekarang yang di depan saya ini memang basicnya listrik. Ya bicara tampilan memang ya ini oke punya sih. Ya sudah futuristik dengan lampu kecil di atas-atas, tapi lampu besarnya ada di bagian bawah gitu ya. Ya di bagian bawah isinya semuanya sensor, sampai ke sini pun juga masih sensor. Banyak banget yang memang bisa dieksplor di sini gitu ya. For your info aja, kalau untuk mobil ini juga punya tenaga baterai itu sampai dengan 180 kW yang bisa menghasilkan sampai dengan 250 PS atau ya horsepower lah ya. 240 sampai 250 PS dengan power dari mobilnya, dari baterainya itu sendiri sebesar 180 kW gitu ya. Jadi cukup besar untuk mobil ya, memang bodinya bentuknya gambut banget ya. Dia harus punya power yang agak cukup besar. Rasanya emang nggak sekencang mobil yang lebih kecil. Terus kalau kita lihat ke sisi samping, profil ban 235 per 55 ring 19 VXL punyanya Continental. Dia pakai yang ini yang Eco Contact 6. Setahu saya sih ini juga RFT. Kalau Eco Contact itu setahu saya juga RFT dari Continental. Nanti kita lihat, biasanya ada repair tire kita juga. Kalau kita ke bagian belakang, ini udah langsung lagi dicolokin charger sama tim MG-nya. Ini udah jelas bentuknya, ini udah pasti Type 2. Saya mau nyabut nggak enak, takutnya ntar dikira ngerusak properti lagi. Tapi intinya dia udah pakai Type 2. Terus ini kalau di bawah dibuka ada buat DC-nya. Maksimum powernya itu kurang lebih di 120 kW kalau untuk ngecharge, untuk fast charging. Diklaim kalau pakai 120 kW mereka ngecas kurang lebih 16 sampai 30 menit gitu. Lumayan lama, lumayan cepet lah ya. Ini gede banget. Nah, ini kelihatan. Ini sampai ada tulisan SAIC motornya gede-gede. Kalau di MG yang di mobil yang lain nih nggak ada nih. Karena ini emang bener-bener diimpor dari SAIC motornya langsung. Ini ada tulisan Maxus 9 biasa. Kita buka gampang banget, tinggal di touch. Wah, gede banget ya, mobil roti tawar ya. Basicnya memang besar-besar. Terus ini juga, ternyata ini untuk buka bagian sebelah sininya ya. Agak lumayan lucu juga. Tuh, bisa digeser. Terus kita lihat di bagian sebelah sini penyimpanan pasti di sebelah samping. Ini nggak cuma penyimpanan, ternyata dia nyimpan speaker di situ. Ada speaker di dalam, jadi ini ini kayak kisi-kisi buat speaker. Menurut saya sih agak lumayan aneh ya untuk mobil premium nyimpan speakernya di begini ya bentuknya ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita rapihin. Di sini ada power socket, gitu ya. Di power socketnya juga ada satu. Kalau ya untuk alat-alat keselamatan lainnya, tapi kok nggak kelihatan ya. Mungkin ada di tempat lain, tapi saya juga kurang tahu. Biasanya ada di bawah karpet, tapi nggak ada juga. Ini nggak tahu. Ini bisa diginiin, tapi nggak ada isinya. Dah, kita kembaliin lagi yuk. Oke. Coba kita tutup dulu. Ya, terlalu lama sambil nutup pintunya. Mobil ini diklaim full ya, dari total kilometernya itu kurang lebih di 520 km gitu ya.
Tapi memang klaim MG itu kurang lebih maksimal di 500 karena biasanya memang dia punya spare 20% gitu ya. Jadi kurang lebih memang mereka di website-nya tulis itu kurang lebih 500 km, lebihnya lagi kurang lebih ya maksimal sampai 510 km berat kosong. Oke, lanjut lagi yuk. Kita mau ke dalam kali ya. Di dalam nih banyak banget yang futuristik sebenarnya fitur-fitur. Kalau saya di depan masuk sini rasanya kayak supir gitu. Jadi ya gimana ya? Agak sedikit kayak supir sih emang karena bentuknya emang kayak kita nyupirin orang di belakang. Tapi ini lumayan oke dengan bentuk seperti ini juga udah lumayan. Ya bentuknya di sini justru karbon, di sini ada chrome. Bentuk tombol-tombol ininya udah premium banget. Bentuk ininya juga tombolnya sudah premium, ada touch ini untuk pintu belakang. Ya udah cukup lah ya. Ya tetaplah mobil kayak gini kalau nggak punya electric seat kayaknya agak lucu ya. Tuh, jadi elektrik atas bawah gitu juga ini untuk naikin di sininya gitu ya untuk sandaran paha. Ini untuk lumbar support atau untuk pinggang bisa di set untuk 4 posisi gitu ya. Terus ya yang lengkap di sebelah bagian sini gitu ya. Ini udah ada tombol-tombolnya semua tapi memang nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau bisa gini nih kedengeran nih di sebelah sini nih. Artinya ada emang buat naikin turunin segala macam. Selektornya di sini mungkin kelihatan kalau kita nyalain lampu kali ya, tapi nggak tahu deh ini nggak kelihatan juga sih. Tuh nggak ada kelihatan apa-apa tapi intinya ini udah lengkap banget. Terus pemindah giginya emang ada di sebelah kanan di sini, modelnya kayak Mercedes-Benz, dia ganti pindah. Untuk wireless charging ada di sebelah sini. Terus apalagi ya, di sini udah konsol-konsol tambahan. Kalau untuk ngelihat head unit kita coba buka ini. Nah itu jadi ininya juga bukan tombol ya, ini bentuknya juga touch aja sih, on dan off-nya. Ini juga engine start stop nih sebenarnya nih. Lucu sih, dia nggak tombol tapi bentuknya touch aja. Tapi emang karena nggak ada kuncinya aja gitu loh, jadi dia nggak akan ngebuka. Tapi untuk ininya masih nyala, tuh ya. Nah semua konfigurasi yang biasanya pakai tombol, ini ternyata dipakainya sebagai semuanya ada di head unit. Ini ada parking brake, ada auto hold, driver seat yang ada di sini itu semua pengaturannya ada di sini. Terus ada lampu bisa diposisiin di sini, ada front window. Nah ini mau dibuka nggak? Fully open gitu ya. Oh nggak juga, nah, karena emang lagi nggak bisa. Terus front passenger ini juga bisa dibuka atau tutup. Itu semua dari head unit. Rear window juga sama gitu ya, fully open atau enggak, fully close. Kalau misalnya posisinya lagi nyala dia bisa. Terus sunroof juga kita mau coba nih kalau sunroof bagi yang sunset bisa nggak nih? Enggak kayaknya ya. Kalau rear sunroof fully open. Kayaknya emang nggak bisa kalau emang karena nggak ada kuncinya sih. Gitu ya. Tapi ini bisa dipakai di sini semua. Gitu. Jadi oke lah. Terus ada kamera 360 juga. Nah, ya kalau mobil roti tawar wajib ya ada kamera 360 ya. Semuanya bisa kelihatan tuh. Oke, jadi biar lebih safety. Nggak cuma 2D image, 3D image-nya juga bisa. Dibentuknya 3D tapi jadinya aneh ya. Ada chassis view juga. Ya, ini lengkap sih. Ya udah lengkap banget lah ya. Terus, apalagi ya? Banyak kok fiturnya kalau ini lagi mobil mungkin lagi nyala ini bisa dimain-mainin. Karena AC-nya pun juga ada climate control di sini. Gitu ya. Bisa nyala nggak? Nggak juga karena emang lagi mati gitu. Kurang lebih ya sangat futuristik lah di bagian depan. Dashboard depannya juga besar sekali, nggak ada masalah ya, namanya mobil-mobil roti tawar lah ya. Jadi kurang lebih sama sih semuanya ya. Tapi oke sih, ini untuk mobil-mobil EV itu oke. Kita coba lihat engine hood-nya dulu, di belakang lagi rame. Grease-nya banyak banget. Tapi intinya sih, nah ternyata safety kit-nya ada di depan. Kita tadi menebak-nebak mungkin ada di belakang, ternyata dia ada di depan. Oke, kita lihat dulu yuk ada apa aja di sini. Takutnya kita pengen tahu dia paketnya tuh sebenarnya ada apa aja sih. Oh, ini untuk charging ya. Dia udah punya charging konektor sendiri ya. Ini wajib nih kalau charging konektor nih kalau kemana-mana nih. Takutnya baterai mati atau emang lagi dibawa jarak jauh gitu ya. Bilang mau Pak Supir tolong dicasin gitu. Jadi tapi carinya tetap SPKLU bentuknya karena tadi konektornya bentuknya gitu ya. Terus kalau dilihat lagi, oh ini kayaknya kosongan, nggak tahu nih apa nih. Hup. Oh justru ini beberapa safety kit untuk electrical.
gitu ya. Ini kayak tutup sikring sebenarnya sih bentuknya. Ini ada beberapa penjelasan untuk kayak ini kan kayak fuse box ya sebenarnya ya. Ini banyak banget tulisannya kayak digabung, ada yang Chinese, ada yang apa. Nah ini harus dipelajari sih ya kalau memang nanti udah punya mobilnya ya. Karena ini emang untuk fuse box. Nanti kita akan coba cek. Nah ini juga untuk alat membuka plastik biasanya nih. Ini wajib sih emang harus ada di mobil-mobil elektrik harusnya. Itu. Tapi dia tidak ada tire repair kit. Saya juga agak takut ya karena ini kan mobil bisa dibilang mobil listrik gitu loh. Dan lucunya dia penempatan ininya tuh pakai velcro. Nah tuh tatakan ininya tuh pakai velcro. Tuh ininya begini, tutup pakai velcro. Tuh jadi ininya nggak lari kemana-mana jadi nggak bunyi-bunyi. Rapi sih. Cuman kalau udah salah sekali harus diangkat dulu. Nah gitu, baru diberesin. Cukup oke lah. Ya, tapi mungkin saya nggak terlalu pintar ngerapihinnya. Nah, di sebelah sini ada yang bisa dibuka nih apa nih? Oh, ini untuk apa? Ya, cairan-cairan kayak coolant atau apa gitu ya. Ini ada di sebelah sini. Mana lagi? Hop. Oke, kalau di sebelah sini ada yang bisa dibuka. Oh, ini aki sebenarnya arahnya ke aki. Untuk ngelihat posisi aki aja, tapi bukan untuk ngebuka akinya. Gitu. Ini dia lagi di jumper ya karena lagi pameran. Terus penempatan brake fluid, wiper fluid, ya semuanya sebenarnya udah lengkap. Kalau ini kita buka semua sih mungkin kelihatan ya. Dan dia modelnya pakai hidrolik, jadi nyaman sih. Ini kalau mau buka dari dalam harus ditarik 2 kali. Gitu. Oke, kita ke bagian. Nah, ini yang bikin kenapa kita bilang kita jadi pejabat sebenarnya. Konsepnya adalah di sini ini tuh ada punya seat control yang bentuknya touch. Jadi dia bukan yang bentuknya button. Jadi itu kayak misalnya ini ada basic function gitu ya. Ini buat headrest. Headrestnya bisa dinaikin gitu ya. Terus ini juga nurunin headrest. Kalau misalnya mau nidurin atau segala macam tinggal ya udah pencet aja gitu ya. Ini oke sih sebenarnya. Terus ini mau dimajuin kursinya, tapi dia tuh ada memory function ya. Jadi kalau kita bilang harus mundur, dia nggak langsung direct mundur. Dia belok dulu ke kiri baru mundur gitu loh. Nah, tuh kan? Tuh, dia maju. Ini yang saya ngerinya agak rentan rusak sih, tapi emang pas lagi dia ganti klek gitu loh. Terus ini ke kanan, karena ini nggak bisa ke kanan, kayaknya emang udah ada relnya nih. Gitu loh. Jadi emang udah ada rel-relnya tertentu gitu ya. Terus ini ada extend. Saya juga kurang tahu kalau extend ternyata emang ada memorinya gitu loh. Nah, dia bisa ngebuka sendiri sampai ke sini-sini. Wah, ini asik sih sebenarnya tuh. Wah, dibuka jauh banget. Nah, dia di extend tuh. Ini extendnya sampai sini tuh. Waduh. Oke. Dia punya memory seat-nya fully. Nah, ini disebutnya sudah fully extend. Kalau kita mau reset, nah ntar dia akan ngebalikin lagi ke posisi awal. Gitu ya. Jadi emang dia punya memorinya sebenarnya. Untuk seat control. Jadi dia ada memory seat bahasanya. Terus kalau dilihat di sini dia punya fan sama heat. Jadi ada pemanas, ada juga pendingin juga gitu ya. Dan juga ada untuk masas, kursi masas. Nyala nggak nih? Coba kalau di pulse, iseng aja. Pengen tahu. Nggak sih, kayaknya lagi nggak nyala. Ini kayaknya emang harus jalan pas lagi pas lagi jalan sih ini, nggak bisa pas lagi diem. Ntar kayak kursi pijet di ini lagi, tempat ruang tunggu lagi. Tapi dia punya fitur untuk masas, ada heat, ada pemanas, ada cooling gitu. Jadi lumayan oke. Dan ini dia juga memang sudah punya footrest di sini, emang udah dibikin buat footrest. Ini di depan ternyata yang saya kira ini buat touch, tapi ternyata enggak. Agak sedikit mengecewakan sedikit, tapi ya enggak lah. Nah, ini di bagian sini, ini tuh ada kursi, ada meja, udah kayak di pesawat. Waduh, ya walaupun memang nggak besar-besar banget ya, tapi bisa maju mundur, mungkin masih bisa naruh tab atau apa gitu ya. Untuk beberapa tablet-tablet yang agak lebih ergonomis, nutupnya juga gampang sih. Kalau udah begini gimana ya? Tekennya cuman agak effort, klek gitu loh. Nah, terus ya sini ada tempat penyimpanan. Soket chargingnya juga ada di sini nih, tuh. Ada yang bentuknya Type A, ada yang bentuknya Type C. Jadi ngecasnya bisa dari sini. Nah, ini lumayan juga. Tempat naruh handphonenya ada di sini. Udah gitu ini apa nih? Oh, ini harusnya sih emang bentuk manualnya sih untuk yang ada di memory seat functionnya ini ya. Jadi ya oke sih, ini menurut saya sih sangat futuristik lagi. Untuk di bagian belakang ini cukup enak gitu ya. Ini pengaturan yang
seat leg rest-nya segala macam ada juga kok di sini. Jadi nanti mungkin kalau yang datang ke sini bisa coba-cobain aja nih, tinggal main pencet-pencet aja, siapa tahu emang tertarik gitu ya. Kalau di bagian pintu sih memang untuk shade-nya segala macam ini ada pengaturannya di pintu semua, di trimnya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Banyak nih yang mau ngelihat soalnya. Nah, kalau dilihat dari atasnya kan emang ada kaca nih. Tadi kan saya juga ngomong ada pengaturan sunroof di head unit. Nah, ini sunroofnya nih ada nih di sini. Tadi saya coba mau buka, cuman emang ini mobil harus kayaknya posisinya nyala dulu. Jadi baru si head unitnya bisa beroperasi. Kalau di situ bisa dipencet untuk sunroof, ininya bisa kebuka sih. Dari sunshade-nya, full sunroofnya nanti bisa nge-wrap gitu ya. Yang di depannya pun juga shadernya bisa dibuka tutup. Nah, keren sih. Ya, kita sih cuman berharap kalau MG cepet buru-buru buru-buru kasih tahu lah harga fixnya untuk mobil ini ya, karena sampai saat ini memang masih belum di share harga fixnya berapa untuk mobil ini ya. Yuk kita lari lagi ke mobil yang lain yuk. Oke, kalau yang ini MG4 EV ya, mungkin udah pernah di review juga sebelumnya ya di channel mobilku. Nanti lihat aja videonya mungkin di sini atau mungkin di link deskripsi untuk review mobil ini. Nggak ada yang berubah, hanya harganya yang berubah sekarang. Karena memang mereka sudah CKD ya, atau completely knockdown dan memang sudah dimanufaktur di Indonesia dan di assembly lah di Indonesia semua, dan dapat insentif dari pemerintah juga. Sekarang total harganya jadi 423 juta. Sebelumnya kan hampir 600 ya kalau nggak salah ya. Terus mereka turun kemarin di awal tahun harganya karena memang mereka sudah CKD, dan per hari ini di IMS mereka bilang kalau harganya turun jadi 423 juta only. Jadi kompetitif nih sama brand yang lain yang ada di IMS nih. Salah satunya ada BYD juga gitu ya. Mungkin ada VinFast juga, atau ada Wuling juga mungkin, yang kemungkinan Wuling Cloud-nya juga harganya akan segini juga. Jadi kayaknya persaingan EV-nya makin keras ya jadinya. Yuk kita lihat lagi yang lain yuk. Ada beberapa mobil lagi yang masih dibawa sama MG ke pameran di IMS ini. Ya, selain dua mobil tadi yang kita review, ada MG Maxus 9 ya, sama MG4 EV yang turun harga. Ya, hari ini juga di IMS MG masih bawa beberapa mobilnya yang memang sudah pernah ada. Ada MG HS yang mereka klaim ini new MG HS. Lalu di sana juga ada new MG ZS. Terus juga di belakang sana yang kuning lucu yang memang bentuknya sporty banget itu masih ada MG5 GT. Jangan lupa subscribe channelnya mobilku. Jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar ada dapat notif terus kalau misalnya kita lagi keluarin video baru. Oke? Kembali lagi saya Ulung Putra Windy. Dadah.